Kita ingin berusaha keimanan kita sampai tingkat jenderal. Tidak sekedar jenderal bintang 4, jenderal bintang 5, sampai jenderal bintang 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya la an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Al-mukarramun, para hamba Allah, pencinta kampung akhirat. Semoga Allah mencatat kita sebagai hamba-hambanya yang layak mendapatkan surganya. Jamaah keluarga besar Darul Istiqomah khususnya, dan seluruh kaum mukminin rahimakumullah. Pagi ini kita mencoba memahami tentang ilmu, bagaimana cara belajar dan mengajarkan ilmu, terutama yang berkaitan dengan sumber utama rujukan kaum mukminin, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita ambil dari satu kitab, judulnya kitab ini Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Nah, kitab ini sebenarnya lebih banyak menukik pada masalah tasawuf, kebersihan dan kesucian hati. Dikarang oleh Syekh Alawi Abu Bakar Muhammad As-Saqaf. Beliau mengambil ringkasan dari kitab utama, yaitu Ihya Ulumuddin, karya Hujjatul Islam Al-Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali. Jadi Imam Ghazali itu sangat terkenal dengan kitabnya, yaitu apa? Kitab Ihya Ulumuddin. Ini ringkasannya. Kita coba di bab pertama dulu, Al-Babul Awal, pintu pertama. Jadi kita buka ini pintu ilmu kita, yang pintu pertamanya kita buka. Ya, ada pintu kedua, pintu ketiga. Di dalam kitab ini ada 40 pintu. Sampai Al-Babul Arba'un, bab yang ke-40. Ya, 40 ini luar biasa. Ini kalau kita baca nanti bab 40, Masya Allah. Ini kesimpulan dari kitab ini. Fil ilmi wa ta'allum. Ya, tentang ilmu, wa ta'allum, dan bagaimana cara mempelajari ilmu, termasuk mengajarkan. Nah, di dalam kitab ini dijelaskan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kamu. Diangkat ya, derajatnya orang beriman. Tapi nggak cukup Allah mengangkat keimanan seseorang saja, tapi diiringi dengan walladzina utul ilma darajat. Dan Allah datangkan kepada si hamba tersebut ilmu dengan derajat. Beliau menukil di dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat yang ke-58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illah. Mengangkat Allah. Alladzina, siapa yang diangkat? Mereka. Siapa merekanya? Amanu, yang telah beriman, minkum, di antara kamu. Orang beriman itu banyak, minkum, kalian, kum itu jamak, kamu itu banyak. Jadi di antara kamu yang beriman Allah angkat. Berarti enggak semua orang beriman diangkat ini. Ya. Insyaallah kita yang hadir di sini, anak-anak santri semua, ya, kita yang hadir ini adalah orang-orang yang diangkat. Tidak sekedar beriman tapi enggak diangkat, sayang banget. Jadi enggak dikasih pangkat. Ya. Ibaratnya begini, murid itu banyak,
tapi nggak semua murid berprestasi, gitu ya. Nah, kita berusaha tidak sekedar murid, tapi murid yang menjadi bintang kelas. Ini seleksinya ketat ini. Ya, berarti menjadi orang beriman yang Allah pilih di antara kamu itu nggak semuanya. Maka kita berlomba-lomba nih ya. Mudah-mudahan kita semua tercatat sebagai orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengangkat mereka orang-orang beriman minkum, di antara kamu, di antara kita nih. Ya Allah, mudah-mudahan kita termasuk yang diangkat ya. Walladzina, dan mereka yang utul ilma, didatangkan kepadanya al-ilma, ilmu. Jadi punya iman tapi punya ilmu. Punya iman tapi nggak punya ilmu, nggak diangkat. Jadi syaratnya diangkat itu dua. Ada iman dan punya ilmu. Darajat, ini darajat tuh bertingkat-tingkat, derajat 1, derajat 2, derajat 3. Jadi kamu ini yang diangkat Allah itu berbeda-beda. Ada kelasnya, maaf, kalau dia TNI ada yang kopral, letnan, begitu. Ada yang sampai mayor jenderal, ada yang sampai jenderal, kira-kira begitu. Beda-beda tingkatan kita. Nah, kita ingin berusaha keimanan kita sampai tingkat jenderal. Tidak sekedar jenderal bintang 4, jenderal bintang 5 sampai jenderal bintang 7. Ya, bintang 7. Kalau bintang 7, puyer bintang 7 sakit kepala ya. Nah, pokoknya jadi kalau belajar itu punya niat jadi yang berprestasi tinggi. Begitupun orang yang beriman, rajin sholat, tapi sholat kita yang rajin, berkualitas. Kita rajin puasa sunat yang berkualitas. Kita orang yang soleh, diantaranya kejujuran kita, ya, amanah kita, itu kejujuran, amanah yang terbaik dari semua yang ada. Begitu. Hidup tuh harus berprestasi yang terbaik. Rugi kalau hidup nggak berprestasi, mumpung masih hidup di dunia. Di dunia ini adalah waktu untuk bekerja, nanti kita mendapatkan hasil di akhirat. Hari ini hari kerja. Kalau kau pengen istirahat, kapan? Setelah meninggal baru istirahat. Ya. Seringkali kita ngasih ibarat begini. Ketika bekerja dapat gaji 40 juta waktu kerja. Waktu pensiun dapat gaji 40 triliun lebih. Ulangi, waktu kerja gajinya 40 juta. Besar nggak? Katakanlah besar. Tapi setelah pensiun gajinya di atas 40 triliun. Bahkan 40 juta triliun. Bukan 40 juta, 40 miliar triliun. Bahkan 40 triliun. Pertanyaannya, enakan bekerja dapat gaji 40 juta, atau sudah pensiun gajinya di atas 400 juta, miliar triliun. Pilih yang mana? Jelas ya. Sudah pensiun, sudah nggak kerja, tapi gajinya fenomenal. Kapan? Waktu di dunia ini kita bekerja, dikasih gaji sama Allah. Karena orang rajin, maka jadi cerdas. Dia dapat rezeki, hidupnya bahagia, itu gaji dunia. Tetapi dia berprestasi di dunia, katakanlah jadi kepala negara, ya, kepala negara yang sangat jujur, kepala negara yang melayani rakyat, kepala negara yang memelihara agama, kepala negara yang Masya Allah pokoknya susah deh. Seperti Nabi Muhammad ya. Gitu ya. Kan kepala negara Rasulullah. Seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan para tabi'in yang memimpin wilayah Islam ketika itu. Yang lamanya Islam berkuasa 13 abad. Mereka adalah orang-orang berprestasi.
Bahkan pemimpin itu ranking pertama. Sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa dhilluh. Ada 7 macam manusia yang nanti Allah tidak dapat naungan kecuali mereka saja yang 7 tadi dapat naungan di akhirat. Allah hadis Rasulullah menyatakan yang pertama dari 7 orang ini, yang pertama imamun adil, pemimpin yang adil. Oh, ini derajatnya luar biasa. Kenapa? Pemimpin ini beriman dan berilmu. Nah, kita itu nanti kalau di dunia dia terhormat di tengah-tengah rakyatnya, dielu-elukan ya. Orang kalau berprestasi ya bukan karena bohongnya, karena kejujurannya, ya karena pelayanannya. Ketika dia dari mana-mana disambut oleh rakyatnya apa ya? Nanti ketika dia pulang menghadap Allah meninggal dunia, rakyat merasa kehilangan. Ya. Sebaliknya, orang yang tidak berprestasi karena miskin imannya, karena ilmunya cetek, udah gitu banyak perbuatan zalimnya, kebohongannya dan kecurangannya. Ketika dia pulang menghadap Allah meninggal dunia, orang kehilangan nggak? Orang barangkali bersyukur udah wafat nih, orang udah meninggal. Jadi beda sekali ya. Betul nggak? Jadi orang yang diangkat derajatnya sama Allah ketika dia meninggal dunia, sudah nggak ada di dunia, orang merasa kehilangan. Begitu orang yang banyak menyengsarakan orang banyak, ketika dia meninggal dunia, banyak nggak orang berterima kasih? Berterima kasih banyak nggak? Terima kasih, alhamdulillah orang udah meninggal. Ya, kita ini mau pilih yang mana? Kamu Hanif, mau pilih yang mana? Pilih yang mana? Pilih ketika nanti kamu udah nggak ada, orang merasa kehilangan kamu karena kamu hidupnya bermanfaat, atau ketika kamu meninggal dunia nanti orang, alhamdulillah ini orang udah meninggal, udah nggak nyusahin orang. Pilih yang mana kamu? Pertama lah ya, betul nggak? Begitu hidup itu namanya hidup berprestasi. Ayah kamu menangis, ibu kamu menangis, teman-teman kamu menangis, ya Allah, ini teman saya sudah meninggal, ini anak saya yang baik meninggal, ini guru saya, ini pemimpin saya. Itu aja jadi doa orang sebenarnya. Ya. Nah, begitu. Inilah Allah catat kita menjadi orang yang derajatnya naik. Apa syaratnya? Suratnya surat Al-Mujadalah ayat keberapa? 58. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Allah angkat mereka orang-orang yang telah beriman di antara kamu. Walladzina, dan mereka yang utul ilma, yang diberikan ilmu, darajat, dengan bertingkat-tingkat derajatnya. Siapa mereka yang diberi derajat itu? Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu. Ya. Paman Rasulullah namanya Ibnu Abbas. Bukan paman ini. Anaknya Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, lil ulama'i darajatun. Untuk ulama, orang yang berilmu itu darajatun, bertingkat-tingkat, berderajat-derajat. Fauqal mu'minin. Ya, fauqal mu'minin. Bisab'i mi'ati darajatin. Berapa derajatnya? Sab'i mi'atin. 700 derajat. Jadi orang ulama itu derajatnya, ini orang beriman nih, yang tidak punya ilmu. Ini ulama yang punya ilmu, itu sampai derajatnya 700 tingkat bedanya. Coba. 700 tingkat. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, sampai tingkat yang ke-7. Semakin tinggi tingkatannya, ya tentu semakin terhormat, semakin mulia, dan dapat nikmat yang sangat banyak. Terutama nikmat akhirat tadi. Begitu hebatnya ulama ya. Tapi meskipun nanti Imam Ghazali membagi ada 2 ulama.
Ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Kalau ulama akhirat derajatnya sampai 700 tingkat kemuliaannya. Karena dia yang menyelamatkan dirinya dan orang banyak. Bermanfaat hidupnya. Yang benar dia katakan benar, yang salah adalah salah. Dia penuntun umat. Penuntun ke jalan yang benar. Ini pewaris para nabi. Ya. Tapi sebaliknya kalau ini ulamanya ulama dunia, yang kata tadi itu ulama akhirat ya. Maksudnya bukan ulama akhirat itu ulamanya di akhirat. Di dunia, tapi cara berpikirnya, pandangannya ke akhirat. Ini ulama yang meskipun dia badan di dunia, raganya di dunia, tapi jiwa sudah sampai di akhirat. Jadi orang yang sudah jiwanya di akhirat itu, ya, dia seakan-akan sudah melihat surga dan neraka. Ketika beramal baik, sangat aktif, sangat giat, semangat, karena khawatir enggak kebagian surga. Jadi ketika beramal soleh, dia melihat surganya Allah, betapa nikmatnya bagi orang-orang yang baik. Bagi orang yang jujur, orang-orang yang baik-baik lah. Makanya dia merampas agar saya tergolong orang yang baik. Rugi nggak masuk surga. Tapi ketika dia berangan-angan ingin berbuat buruk, ya, apa saja berbuat buruk, nggak berdaya lagi berbohong, nggak berdaya lagi berbuat yang membuat hidup susah untuk orang lain. Karena mengapa? Seakan dia sudah melihat azab Allah di neraka, nggak berani. Ini ulama yang hebat ini. Hidupnya betul-betul Masya Allah. Ma bainad darajata ini masiratu khamsi mi'ati amin. Di antara dua derajat, di antara derajat satu, derajat kedua, jaraknya dua derajat ya. Ini antara derajat satu, derajat dua. Dua ke tiga. Tiga ke empat. Terus sampai derajat ke 700. Itu perjalanannya, jadi antara derajat ke derajat, antara tingkat ke tingkat, masirah perjalanan khamsi mi'atin. Berapa khamsi mi'atin? 500 amin. Khamsi mi'ati amin. Orang berjalan sepanjang 500 tahun. Gimana tuh? Orang jalan 500 tahun berapa kilo? Ada nggak yang sanggup jalan 500 tahun? Hidup kita juga nggak nyampe 500 tahun ya. Jadi kalau orang jalan terus selama 500 tahun, bisa nggak bumi kita puterin? Bisa. 500 tahun kok, bahkan lebih ya. Nah itu maksudnya ini menggambarkan betapa mulianya derajat orang-orang beriman dan yang punya ilmu. Sampai antara derajat ke derajat itu jumlahnya berapa? 500 tahun perjalanan manusia. Lalu kalau derajat kedua, nambah lagi 500 tahun ditambah dikali 2, berapa? 1000 tahun. Ya, kalau sampai dia 700 derajat, tinggal dikali aja. 700 kali 500 tahun. Berapa jadi jalan? Itu aja itu kamu udah. 700 Pak. Ya nih. 700 dikali 500 apa? 500 tahun berjalan. Jadi berapa jalannya? 35 dikali aja. 35.000. Berapa tuh? Iya deh, pokoknya deh. Berapa Pak? Itu menggambarkan ya betapa pentingnya ilmu. Orang kalau udah baca hadis ini nggak mau ketinggalan untuk duduk di majelis ilmu. Sebenarnya rugi orang yang nggak punya niat untuk belajar. Bahkan orang sholat tanpa ilmu itu digoda setan. Dia sholat nih, tapi nggak pakai ilmu, digoda setan ini orang. Ada orang yang tidur, tapi tidurnya pakai ilmu. Jadi cara tidurnya menggunakan ilmu syariat Islam. Yang tidur itu setan takut kepada orang yang tidur. Bayangkan,
Orang kalau punya ilmu, tidurnya saja setan nggak berani menggoda. Tapi orang yang sholat sekalipun, kalau nggak pakai ilmu, setan godain dia. Coba dah. Maksudnya orang berilmu, tidurnya saja, setan takut. Apalagi sholatnya. Ya. Banyak gak orang sholat tapi nggak pakai ilmu? Banyak nggak? Sayang. Kita mudah-mudahan tidurnya saja setan takut. Bagaimana supaya setan takut ketika kita tidur, jangan digoda setan? Gimana? Pakai ilmu. Sebelum tidur pakai wudhu. Kamu tidurnya wudhu nggak? Nah, dulu pakai wudhu nggak waktu dulu? Belum. Begitu kamu tinggal di pondok baru 2 hari nih Pak, udah mulai nih Hanif tidurnya pakai wudhu. Dulu belum. Ya. Jangan ditinggalin nih ilmu ya. Tidur pakai wudhu dulu. Kalau tidurnya pakai wudhu, insya Allah nanti dikasih ilmu, setan takut, insya Allah Allah karuniakan kamu mimpi yang baik. Apakah mimpi ketemu Rasul dan macam-macam. Tapi kalau tidurnya nggak pakai wudhu, nggak mungkin lah ketemu dengan Rasul, nggak mungkin lah. Wah, kalau mimpi bertemu Rasul itu bukan mimpi sembarangan Pak. Ya, mimpi dapat derajat ini, wah, bisa terjadi. Peristiwa-peristiwa yang kita alami sudah dimimpiin dulu oleh kita. Bisa, sangat bisa. Jadi Allah memberikan isyarat dengan mimpinya. Baru ilmu tentang tidur, wudhu. Ada lagi apa? Sebelum tidur banyak zikir dulu. Semalam nih Pak, ini malam pertama dia. Malam kedua ya? Malam kedua di pondok. Sebelum kamu tidur Hanif, hafalin yang hari ini kamu harus hafal 6 ayat di dalam surat apa? Al-Qamar. Ayat 1 sampai 6 harus hafal. Kalau belum hafal jangan tidur dulu. Nanti ada lagi amalan-amalan yang pernah kita ngajiin dulu. Baca ayat kursi, baca surat Tabarok, Al-Muluk, ya, baca istighfar, baca sholawat, kulhu 3 kali, Al-Falaq, An-Nas. Baru bismika Allahumma ahya wa bismika amut, lalu niat untuk bangun sebelum subuh bisa sholat tahajud. Semalam sholat tahajud nggak? Nah, kan udah dibangunin sama Kiai jam 4. Iya, sholat tahajud nggak? Belum. Besok malam harus sholat tahajud. Gitu loh, ya. Tahu sholat tahajud? Udah tahu belum? Udah tahu amalkan. Besok mulain tuh sholat tahajud. Biasakan tiap malam. Lebih bagus lagi begitu bangun tidur, mandi. Biasakan mandi sebelum subuh. Ilmu lagi ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pencinta ilmu ya. Ya, kita semangatkan duduk di majelis ilmu ya. Man salaka tariqan fil ilmi sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya perjalanannya menuju surga. Jadi kalau pengen ke surga, biasakan berjalan menuju majelis ilmu. Begitu. Terakhir dari yang kita bahas hari ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 3 berapa ini? Ayat 9 ya. 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Oh, tadi yang ya rafa'illahu alladziina amanu itu maaf, itu bukan Mujadalah ayat 59. 58, tapi ayat 11. 11. Kalau 58 itu nomor suratnya. Ya. Al-Mujadalah itu nomor surat yang ke-58. Nah, ini surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat 9. Qul, katakan ya Muhammad, Allah memberikan informasi kepada Rasulullah. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Hal apakah yastawi sama alladzina ya'lamun, orang yang berilmu, wal ladzina la ya'lamun,
dengan orang yang nggak ada ilmu? Sama nggak? Sama nggak? Nggak sama. Yang jelas orang berilmu derajatnya sampai 700 derajat. Orang yang nggak berilmu derajatnya di mana? Di bawah sumur. Nggak punya derajat ya. Sayang hidup ini. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah pagi hari ini Allah izinkan kita ya kesempatan kesehatan, diberi waktu sehat dan diberi waktu luang, kita manfaatkan untuk menambah ilmu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.